Halo semuanya, kembali lagi pada channel Berita Kripto. Pada video kali ini saya akan memberikan analisis kembali atau update mengenai Bitcoin hari ini ya. Oke, di sini kita sudah mendapatkan chart dari Bitcoin dalam time frame satu hari ya, atau daily time frame. Di sini saya mau memberikan analisis dalam jangka pendek mungkin ya, dimana pada video sebelumnya saya memberikan suatu analisis mengenai sebuah adanya parallel channel yang tercipta dari Bitcoin, atau parallel channel ini juga membentuk suatu pola, yaitu pola bear flag ya. Di sini kita lihat ya, ada parallel channel dan indikasi yang tercipta atau yang saya lihat di sini adalah adanya potensi dari bear flag yang kemungkinan akan terjadi di sini ya. Dan jika kita tarik untuk bear flag di sini, maka target dari penurunan bear flag di sini adalah di sekitar 23.000 dolar. Oke, ini untuk skema bear flag. Dan di sini kita lihat dengan jelas ya bahwa terjadi suatu penolakan di area resisten daripada bear flag yang tercipta, di mana di sini kita lihat ya beberapa kali mengalami reject. Di sini sempat breakout tetapi kembali mengalami rejected kembali dan menyentuh supportnya. Di sini juga ada level resisten dari parallel channel di sini sehingga mantul kembali ke bawah untuk koreksi. Di sini juga demikian ya, tidak mampu untuk breakout dan close candle, maka kembali terkoreksi. Begitu juga seterusnya sampai harga sekarang, kemarin yang sampai naik ya sampai 30.000, tetapi Bitcoin belum mampu untuk kembali breakout atau keluar dari pola parallel channel di sini. Dan Bitcoin saat ini pun belum mampu untuk close candle di atas atau keluar dari pola parallel channel. Malah di sini kita lihat ya, untuk candle hari kemarin atau closing candle pagi ini sebenarnya suatu candle yang cukup kurang baik, dimana candle model hammer seperti ini merupakan indikasi dari pembalikan suatu tren. Kita bisa lihat ya dari beberapa kasus yang terjadi di sini, misalnya ada ini hampir sama ya, di area resisten membentuk suatu hammer candle. Di sini juga ada suatu hammer candle, dan indikasinya ketika ada hammer candle seperti ini di area resisten, maka trennya kemungkinan akan berbalik arah atau dari naik menjadi turun. Itu untuk potensinya. Jadi untuk dalam jangka dekat di sini saya masih melihat ada kecenderungan bahwa Bitcoin kemungkinan akan kembali meretest supportnya yang berada di sekitar area 27 ya, nantinya sekitar mungkin turun kembali dari area sekarang di sini. Yang harus kita garis bawahi di sini adalah kita sudah mendapat suatu sinyal yang cukup baik, di mana parallel channel di sini bisa menjadi indikasi awal atau patokan kita ke depan akan kemana Bitcoin. Jadi yang pertama adalah dari penurunan dahulu. Kita wajib memantau untuk support garis dari parallel channel di sini, apakah akan keluar atau tidak. Catatan yaitu untuk support itu tidak boleh turun lebih dari area di sini ya, di area 26.500. Di sini merupakan support kunci dari Bitcoin saat ini. Maka jika Bitcoin sampai turun atau breakdown sampai area 26.500, minimal ke sini lah ya, ke area di 26.000. Kalau sampai ke area 26.000, maka bisa dipastikan atau bisa diyakinkan bahwa Bitcoin akan membuat lower low yang baru dari lower sebelumnya yang ada di sini ya. Maka di situ Bitcoin indikasinya akan turun mungkin sampai area 23.000 karena ada indikasi dari bear flag yang sudah tercipta. Oke, itu untuk skema penurunannya. Tetapi jika Bitcoin mampu untuk breakout dari level garis parallel channel di sini, maka kemungkinannya Bitcoin akan menguji resistennya kembali yang ada di 30.000 atau di 31.000. Yang jelas parallel channel di sini menjadi kunci untuk saat ini kemana Bitcoin akan
menentukan arah ke depannya. Jadi selama masih berada di dalam area parallel channel, maka kita akan masih melihat Bitcoin sideways untuk beberapa waktu ya. Mungkin masih akan cukup lama untuk sidewaysnya, tapi jika salah satu garis di sini breakout ataupun breakdown ke bawah, maka sudah jelas arah dari Bitcoin selanjutnya ya. Jadi jika breakout dari area 20 berapa ini ya, 9.000 mungkin ya, 29.000, maka kita bisa melihat kenaikan kembali Bitcoin sampai area 31.000. Tapi jika turun lebih dari 26.500, maka bear flag yang akan tercipta, kemungkinan besarnya seperti itu. Saya pribadi masih kurang percaya ya bahwa Bitcoin sudah melakukan bull run-nya, karena iya ini mungkin bisa dikatakan bull run jangka panjang, tetapi masih mungkin akan ada terjadi koreksi lanjutan ke depannya. Kenapa? Karena kalau saya lihat dari beberapa indikasi yang ada ya, dari DXY di sini contohnya ya. Contohnya DXY di sini kemarin terkoreksi dan naik kembali, dan sekarang sedang mengalami sedikit koreksi kembali di area supportnya ya. Di sini kemarin mantul, dan seharusnya normalnya DXY harus menguji level resisten yang ada di 107,7 di sini. Kemudian untuk SPX juga ya. SPX dan Nasdaq hampir serupa ya. Di sini dia belum membentuk suatu higher high yang baru. Di sini membentuk lower high yang baru untuk Nasdaq ya. SPX juga di sini masih membentuk lower high yang baru. Maka belum ada indikasi kenaikan yang cukup pasti dari SPX atau S&P 500 maupun Nasdaq ya. Jadi masih cukup meragukan untuk kenaikan selanjutnya. Tetapi di sini kita lihat bahwa kurang adanya suatu sinkronisasi ya dari pergerakan baik Nasdaq, S&P 500 dan juga DXY terhadap Bitcoin. Karena kita lihat bahwa ketika S&P 500 dan juga Nasdaq terkoreksi, di sini Bitcoin malah naik. Tentunya ini karena faktor kemarin ya, karena ada suatu fake news di mana untuk aplikasi Bitcoin ETF dari BlackRock di-approve, tapi ternyata itu hanya berita palsu. Jadi Bitcoin langsung terkoreksi kembali karena belum memenuhi validitas dari kabar atau berita tersebut. Oke, mungkin seperti itu ya analisis untuk Bitcoin hari ini. Sampai ketemu pada analisis Bitcoin selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan terima kasih.